Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di saat ini saya akan menjelaskan sedikit materi dari bab 2 yang saya ketahui, yaitu ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama adalah ancaman terhadap integrasi nasional. Jadi teman-teman, yang harus kita ketahui adalah pengertian ancaman. Ancaman adalah kegiatan atau usaha baik dari luar maupun dari dalam yang dapat menghancurkan kedaulatan atau keutuhan suatu wilayah negara. Jadi ancaman terbagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Contoh ancaman militer. Yang pertama adalah agresi. Agresi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ialah invasi. Invasi ini merupakan serangan senjata yang dilakukan oleh negara lain terhadap wilayah NKRI. Yang kedua adalah bombardemen. Bombardemen ini merupakan penggunaan senjata yang dilakukan oleh negara lain terhadap NKRI. Yang ketiga adalah blokade. Blokade ini merupakan penghambatan yang dilakukan oleh negara lain baik di wilayah pesisir pantai, pelabuhan, maupun wilayah udara oleh sekelompok orang bersenjata yang dilakukan terhadap negara lain. Yang kedua adalah pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah ini seperti masuknya pesawat dan kapal non-komersial. Yang ketiga adalah spionase. Spionase ini merupakan ancaman militer berupa mata-mata yang dilakukan oleh negara lain untuk mencuri suatu dokumen militer. Materi selanjutnya adalah ancaman di bidang Ipolexos Budhankam. Yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi. Jadi ancaman di bidang ini merupakan suatu acuan bagi suatu negara untuk mempertahankan pemerintahannya. Contoh ancaman pada bidang ini seperti masuknya budaya asing dan budaya barat dari berbagai media yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia. Hal-hal yang dapat berakibat itu diantaranya seperti melemahnya pengetahuan dan pandangan masyarakat terhadap ideologi negara yaitu Pancasila. Yang kedua adalah munculnya gerakan separatis, dan yang ketiga adalah rusaknya moral dan etika bangsa. Yang kedua adalah ancaman di bidang politik. Jadi ancaman pada bidang ini merupakan suatu hal yang sangat penting karena politik di dalam suatu negara ini dapat menghancurkan suatu negara. Jadi langkah-langkah yang dapat kita lakukan itu diantaranya adalah yang pertama, dari faktor eksternal. Faktor eksternal itu merupakan faktor dari luar seperti kita harus menjalin hubungan yang baik dengan suatu negara. Yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal ini merupakan faktor dari dalam seperti kita membangun sistem politik kita di negara kita ini menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih dinamis. Yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi. Jadi teman-teman, ekonomi dalam suatu negara itu merupakan hal yang sangat penting karena ekonomi ini sangat menentukan suatu pertahanan negara. Ada hal-hal yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama adalah dari faktor eksternal. Faktor eksternal ini seperti kita menjalin hubungan yang baik dengan suatu negara yang memiliki ekonomi internal, seperti kita membangun lapangan kerja yang lebih banyak di negara kita agar masyarakat kita dapat bekerja dan tidak adanya kemiskinan. Yang keempat adalah ancaman di bidang sosial budaya. Ini seperti kemajuan teknologi dan informasi sehingga banyak budaya asing yang dengan mudah masuk ke negara kita. Yang kelima adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ini seperti penyelundupan narkoba, kemudian bajak laut, dan pencurian kekayaan alam. Materi selanjutnya adalah peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Jadi ada tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan seperti mengembangkan budaya sadar hukum, mengembangkan persaingan yang sehat dan adil, mengembangkan sistem politik yang bersifat kedaulatan rakyat, demokrasi, dan terbuka. Jadi ada hal-hal yang perlu kita waspadai. Yang pertama ini di lingkungan tempat tinggal. Di lingkungan tempat tinggal ini seperti adanya ajakan orang untuk mengedarkan narkoba, kemudian adanya perjudian, permabukan, dan juga pelacuran. Yang kedua adalah di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ini seperti adanya ajakan teman untuk bolos, kemudian adanya ajakan teman untuk merusak fisik sekolah, dan juga ada orang yang mengganggu proses belajar mengajar. Yang ketiga adalah di lingkungan pergaulan, seperti adanya ajakan untuk mencuri, adanya ajakan untuk mengedarkan narkoba, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan singkat saya mengenai materi bab 2. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.